Inilah tragedi Sampit tahun 2001, tragedi perang dua suku paling mengerikan yang pernah pecah di Indonesia. Bahkan saking mengerikannya, seluruh wilayah Indonesia sampai dibuat jadi mencekam akibat tragedi ini. Beredar cerita mengenai kejadian-kejadian di luar nalar saat suku Dayak mengamuk dan berperang melawan orang-orang Madura. Bahkan ada ritual-ritual mengerikan yang dilakukan suku Dayak yang sampai membuat aparat militer ketakutan. Dan apa yang menyebabkan pecahnya tragedi ini ternyata berawal dari hal yang tak pernah disangka-sangka sejak zaman Belanda. Pada tahun 1930-an, di zaman penjajahan Belanda, warga dari suku Madura pertama kali menginjakkan kaki di Kalimantan. Program itu dijalankan pemerintah Belanda untuk pemerataan jumlah penduduk di seluruh wilayah Indonesia yang dijajah. Awalnya jumlah warga Madura yang ada di Kalimantan terbilang sedikit, sehingga semuanya berjalan aman-aman saja. Orang-orang asli Kalimantan, terutama dari suku Dayak, dikenal dengan keramahannya terhadap para pendatang. Bahkan di beberapa wilayah Kalimantan, orang-orang Dayak akan menyambut para pendatang, kemudian memperlakukan mereka sebagaimana keluarga sendiri. Kebiasaan suku Dayak tersebut bahkan masih bertahan sampai saat ini. Menyambut, melayani, dan merangkul para pendatang yang menginjakan kaki di tanah leluhur mereka. Namun masalah perlahan-lahan mulai muncul ketika jumlah populasi orang-orang Madura di Kalimantan semakin bertambah. Sekitar tahun 90-an, populasi suku Madura sudah mencapai 21% di wilayah Kalimantan Tengah. Dari sinilah benturan-benturan antara pendatang dan penduduk asli mulai terjadi. Suku Dayak sebagai penduduk asli memiliki gaya hidup yang selaras dengan alam, cenderung sopan dan selalu mengalah. Serta dalam bekerja, mereka juga tidak arogan dalam bersaing. Bahkan banyak di antara sesama suku Dayak yang memiliki mata pencaharian atau bisnis yang sama, namun justru saling membantu dan mendukung satu sama lain. Pada dasarnya, suku Dayak yang hidup selaras dengan alam lebih mengutamakan kehidupan yang damai dan tenang di atas segalanya. Hal ini sangat kontras dengan orang-orang Madura. Mereka berasal dari daerah tandus dan pesisir, sehingga pembawaan mereka agak keras dan tegas, baik dalam berbicara dan bersikap. Namun, di sisi lain, mereka adalah pekerja yang ulet dan tangguh. Mereka juga sangat mudah beradaptasi dalam berbagai pekerjaan. Karena kepribadian inilah, perlahan-lahan suku Madura mulai mendominasi. Dari segi ekonomi, banyak dari orang Madura yang menjadi pengusaha sukses di Kalimantan Tengah. Mereka mendirikan hotel, warung, dan pangkalan ojek di mana-mana. Bahkan pasar-pasar tradisional cenderung dikuasai orang-orang Madura. Demikian juga dari segi politik.